di bulan Mei tahun 2022 itu saya langsung daftarkan Immanuel, tanpa pikir panjang saya langsung daftarkan. Karena yang dibutuhkan Immanuel adalah bersosialisasi dan bermain dengan teman-teman yang seusianya gitu. Shalom, selamat siang Bapak Ibu dan juga anak-anak di rumah. Apa kabar hari ini di siang yang panas ini ya Miss Rera dan Ibu? Setelah tadi pagi berangkat ke sekolah, apakah kehujanan Miss Rera? Oh iya, tapi tenang aja Miss. Hujannya masih hujan air ya Miss? Betul. Ini hujan uang ya Miss ya? Iya betul sekali. Ya siang ini sudah mulai cerah. Secerah juga hati kita ya Miss. Iya, karena siang hari ini kita kembali lagi di acara Podcast Kristen 2 YSKI. Bincang-bincang edukasi ada di sini. Baik, nah Bapak Ibu dan juga anak-anak di rumah yang menyaksikan live IG kita pada siang hari ini. Siang hari ini kita mempunyai tema yang sangat menarik, yaitu A Happy Place for Kids. Tempat yang menyenangkan untuk anak-anak itu mempunyai keingintahuan yang sangat tinggi. Apa-apa dicoba, apa-apa ditanyakan, dieksplor. Mungkin kalau kita lihat anak membanting benda, sebenarnya mereka tidak bermaksud untuk merusak atau marah ya Miss. Iya. Mereka cuma bereksplorasi, oh kalau diginikan itu bagaimana. Nah Bapak Ibu, Kristen 2 YSKI ini mempunyai layanan, salah satu keunggulan dari unit kami yaitu Playhouse. Nah Miss Reta sebagai koordinator TK Kristen 2 ini yang juga sebagai pengajar Playhouse ya Miss. Iya, Miss. Mungkin bisa dijelaskan sedikit apa sih itu Playhouse Miss? Ya, Playhouse itu sebenarnya adalah diferensiasi Miss dari unit Kristen 2 YSKI yang dikembangkan khusus untuk usia toddler. Happy Place for Kids. Jadi di sana itu ada sebuah tempat yang menyenangkan untuk anak-anak, yang di dalamnya itu ada permainan-permainan, ada aktivitas yang bisa menstimulus tumbuh kembang anak-anak nih, supaya mereka bisa lebih optimal lagi. Begitu nih. Betul, jadi perkembangan itu sendiri tidak tumbuh secara sendiri ya, tapi butuh distimulasi dengan berbagai sarana itu sendiri ya. Untuk Playhouse sendiri, usia berapa anak itu bisa tergabung dalam Playhouse ini? Untuk usianya mulai dari 1,5 tahun sampai 3 tahun. Pokoknya kalau sudah mulai bisa jalan, silahkan nih Bapak Ibu di rumah yang punya anak-anak langsung aja masuk ke Playhouse. 1,5 tahun Bapak Ibu punya anak usia sekian. Nah 1,5 tahun itu mungkin beberapa orang tua ada yang galau ya Miss. Anak saya belum bisa mandiri, anak saya masih ngompol mungkin, anak saya belum bisa bangun pagi. Kira-kira kalau mungkin Bapak Ibu di rumah ada yang merasakan hal demikian ya Miss, gimana Miss? Ya mungkin terus ya Miss, masih kecil ngapain gitu ya Miss ya. Nah kalau di Playhouse ini kan Miss, banyak sekali manfaatnya yang bisa kita dapatkan setelah anak-anak itu bersekolah di sana. Tadi kita sempat bilang kalau usia 1,5 sampai 3 tahun itu tuh sebenarnya adalah masa-masa yang ini ya Miss, golden age. Betul. Dimana harus kita kawal penuh nih Miss, supaya nggak salah, supaya mereka Terarah ya. Oh iya, supaya tumbuh kembangnya juga diperhatikan. Nah Miss, kalau yang sudah nih Miss, yang di Playhouse ada manfaat banyak banget. Yang pertama Miss, satu itu bisa mengembangkan kemampuan sosial mereka. Bisa dilihat dari bagaimana mereka ke sekolah, mereka itu berinteraksi, mereka menyapa guru, menyapa teman-teman, bersosialisasi. Dari yang mungkin belum bisa ngomong, belum banyak teman, nah ketemu di sana nih Miss, jadi rame, jadi mereka bisa belajar untuk bersosialisasi. Kemudian bisa mengikuti aturan yang ada di Playhouse. Nah yang kedua itu ada meningkatkan kemampuan emosional mereka. Jadi di permainan di Playhouse ini kami dorong mereka itu untuk juga memiliki rasa simpati dan empati ya Miss ya. Karena perkembangan sosial itu perkembangan emosi itu bisa mereka rasakan nanti setelah usianya agak lebih tinggi lagi ya Miss ya. Sangat penting banget untuk perkembangan mereka. Kemudian yang ketiga ada meningkatkan rasa percaya diri. Di sini kalau di Playhouse itu Miss 1,5 tahun mereka tuh sudah ditinggal orang tuanya. Wah hebat sekali ya. Betul. Jadi sudah bisa dilepas, mereka belajar mandiri, mereka mengenal dunia baru ya Miss ya. Terus di rumah, tapi kemudian mereka bisa bersekolah dengan baik, dengan mandiri. Kemudian mereka juga belajar bagaimana mengikuti aturan. Mereka membiasakan diri untuk
duduk makan bersama. Nah itu tuh bisa meningkatkan rasa percaya diri mereka ketika nantinya mereka masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Dan ini yang gak kalah penting ya Miss ya, yaitu adalah mengoptimalkan fungsi otak mereka melalui permainan di playhouse yang dirancang itu belajar sambil bermain Miss. Nah, kadang tuh ada orang tua yang bilang gini, alah masih kecil bisa tak ajari di rumah, alah masih kecil apa ya mudeng gitu ya. Kadang orang tua tuh seperti itu ya. Nah kira-kira umur 1,5 sampai 3 tahun ini penting nggak Miss untuk tergabung dalam playhouse ini tadi setelah disebutkan berbagai manfaat ini tadi ya? Yo sangat penting banget ya Miss ya, karena mereka punya bekal lebih siap lagi untuk bisa ke jenjang yang lebih tinggi itu tadi Miss. Jadi memang kalau masuk di playhouse, permainannya itu tadi dirancang khusus untuk bisa mengembangkan ini ya kemampuan mereka ya Miss ya. Jadi sangat penting banget di sini. Betul, jadi bisa bergabung di playhouse. Betul, jadi si anak ini seperti apa ya, tidak sadar kalau mereka tuh sedang belajar ya Miss. Karena apa yang mereka taunya bermain, tapi padahal di dalam permainan ini pasti mereka mempelajari. Kita panggil salah satu aja Ibu Nursari, orang tua dari Immanuel. Nah Bu, untuk Immanuel sendiri ketika masuk Playhouse Kristen 2 YSKI ini usia berapa Bu? Umur 2,5 tahun Miss. Umur 2,5 tahun. Berarti masuk di tahun ajaran ini ya Bu, bulan apa ya waktu itu? Kemarin di awal bulan Mei tahun akademik 2021-2022. Berarti 2001 berarti sudah dari tahun lalu ya, sudah hampir 1 tahun ya Bu? Hampir 1 tahun. Sudah hampir 1 tahun. Nah setelah sekitar 7-8 bulan ini Bu, apakah ada alasan khusus ibu itu memasukkan anak di usia sekian? Ya, jadi sebenarnya saya awalnya tidak terpikirkan ya Miss kalau saya Immanuel ini sekolah sejak dini. Tetapi Immanuel ini kan lahir di bulan November 2019, di mana 6 bulan kemudian itu terjadi pandemi COVID-19. Betul. Stay at home terus iya. ya Bu. Sebenarnya saya ini kan termasuk ibu yang komunikatif dan aktif ya Miss ya, mengajak Immanuel bermain di rumah gitu, ngajak ngobrol, bercerita dan lain sebagainya. Tetapi di usia 2 tahun lebih 3 bulan, Immanuel masih belum bisa berbicara dengan jelas Miss. Immanuel ini masih menggunakan bahasa ibu. Saya perhatikan Immanuel sebenarnya tidak termasuk dalam kategori speak delay Miss. Dia ini bisa berbicara, tetapi dia kok bicaranya masih menggunakan bahasa ibu. Ini kan motivasi, dan saya juga bertanya ini kenapa gitu ya Miss ya. Ini kenapa anak saya belum bisa berbicara gitu kan. Terus akhirnya saya perhatikan apa sih yang dibutuhkan anak saya gitu Miss. Setelah saya perhatikan, saya temukan jawabannya. Ternyata sebenarnya yang dibutuhkan Immanuel itu dia bersosialisasi dan bermain dengan teman-teman seusianya Miss. Di rumah ketemu cuma papa mama iya, aja di ya. rumah cuma ketemu Ternyata saya dan kurang. suami saja. Iya. Terus akhirnya saya cari-cari nih Miss informasi ya. Cari-cari informasi, terus saya menemukan bahwa di YSKI 2 itu ada kelas playhouse. Terus akhirnya di bulan Mei tahun 2022 itu saya langsung daftarkan Immanuel, tanpa pikir panjang saya langsung daftarkan. Karena yang dibutuhkan Immanuel adalah bersosialisasi dan bermain dengan teman-teman yang seusianya gitu. Baik, nah kira-kira Bu, dari usia 2,5 tahun sampai sekarang ini, kira-kira ada perubahan apa yang tampak dari Immanuel ini setelah tergabung dalam Playhouse? Banyak sekali ya Miss ya. Jadi ceritanya saya dan suami itu di rumah menggunakan bahasa Indonesia. Full 100% saya gunakan bahasa Indonesia. 1 minggu setelah masuk sekolah Playhouse di YSKI 2 ini, Immanuel sudah bisa mengucap number 1 to 5, sampai sekarang bisa 1 to 10. Terus dia juga bisa mengatakan macam-macam warna dalam bahasa Inggris, benda-benda dalam bahasa Inggris, kosakatanya banyak sekali Miss. Semuanya dia bahasa Indonesia tahu, bahasa Inggris dan juga tahu. Selain itu dia juga bisa tidur dengan teratur. Apalagi sekarang nih Miss, udah hampir 1 tahun ini perkembangannya tentu semakin banyak. Dia bukan lagi bicara dalam 1 kata, tapi sekarang udah ceriwis, udah 1 kalimat, berapa kalimat, banyak kalimat dia bicara dengan saya Miss. Nggak bisa berhenti malah ya Bu. Nggak bisa berhenti, semuanya dia bicara. Saya pun ketika dia ceriwis saya tidak mengatakan stop ke dia Miss. Saya tidak pernah mengatakan stop, dia biar aja bercerita apapun itu. Selain itu hasil kreativitas dia di sekolah juga banyak Miss. Saya selalu kumpulkan itu banyak sekali Miss. Selain itu dia juga sekarang sudah bisa mereview Miss. Kegiatan apa tadi di sekolah? Cerita apa saja yang sudah dia lakukan di sekolah. Dan ketika dia jawab, saya lihat
hasil pelajarannya di tas, oh iya benar Miss, apa yang dia sampaikan sesuai dengan apa yang ada di dalam tas itu. Dia menyampaikan semuanya apa yang dia kerjakan di sekolah, bermain dengan teman-teman. Bahkan saya selalu menanyakan nama Missnya siapa, teman-temannya siapa, biar saya bisa ngobrol panjang dengan dia. Selain itu, sekarang ini dia juga sudah lulus toilet training nih Miss. Ya itu susah ya, mungkin banyak orang tua yang susah ya Miss ya, kalau dilepas. Bahkan toilet trainingnya sekarang dia kalau mau BAP atau BAK dia mau tutup pintu toiletnya. Habis itu selain itu dia juga sudah banyak ya Miss yang perkembangannya sudah banyak sekali lah Miss. Kalau saya ceritakan dari awal sampai terakhir. Belum ada setahun ya. Belum ada setahun loh Pak. Baik, salah satu keunggulannya juga tadi pembelajarannya pakai bahasa Inggris juga ya Miss ya. Yang anak-anak tuh justru lebih cepat menyerap ya Miss ya untuk bahasa. Jadi jangan takut anak tuh bingung untuk bahasa Indonesia, bahasa Inggris nanti gimana kalau bingung ya. Ternyata anak-anak tuh bisa menyerap dengan baik. Nah Miss tadi kan disampaikan kalau anak-anak ini usia yang 1,5 sampai 3 tahun, maka anak-anak ini bisa untuk mengikuti arahan guru Miss. Oh iya, untuk mengikuti arahan guru ini ya Miss ya, kalau sebagai guru di Playhouse itu benar-benar sebuah tantangan ya Miss ya. Tantangannya besar ya, sekali. Karena anak-anak usia segitu adalah anak-anak usia yang memang belum bisa lama ya untuk bisa duduk, untuk bisa mereka itu fokus. Nah kalau di Playhouse ini Miss, guru-gurunya itu harus harus heboh. Harus heboh ya. Betul, bisa koprol, bisa kayang, bisa apa-apa ya Pak ya. Komplit guru-guru di Playhouse. Dan harus rame, harus ceriwis ya, Miss, karena itu tadi ya untuk membantu mereka ini loh, menstimulus mereka supaya bisa tumbuh kembang dengan baik. Menarik perhatiannya juga ya, kalau kita nggak menarik gimana anak bisa memperhatikan kita. Memperhatikan kita begitu. Untuk pembelajarannya sendiri ini berapa jam Miss? Untuk pembelajaran di tempat kami dari jam 8:30 sampai jam 9:45 Miss. Di sana itu permainan dirancang dengan pendekatan tadi ya, bermain sambil belajar. Itu di sana anak-anak belajar tentang membuat craft, kemudian literasi, numerasi, juga sosial emosionalnya kami kelola di sana Miss. Nah kemudian anak-anak itu juga bermain tadi ya, mengembangkan kemampuan motorik mereka, kognitif. Juga kami ajak mereka ke wet area nih Miss. Wet area itu adalah area di Kristen 2 YSKI yang di sana itu mereka bisa eksplor banyak Miss. Jadi bisa bermain air di sana. Anak-anak pernah ya Bu ya, waktu itu kita juga mengajak mereka untuk mengambil bola di air. Nah itu kan seru banget ya Miss ya, dan juga banyak sekali manfaatnya untuk anak-anak. Baik, nah Playhouse ini kan tidak semua sekolah punya layanan ini ya. Kira-kira sekolah ini tuh memiliki kurikulum khusus kah atau bagaimana yang diterapkan? Kurikulum play based learning ya Miss ya. Jadi mereka itu belajar sambil bermain tadi Miss. Nah kemudian kami juga bilingual ya Miss ya. Terutama di dalam penyampaian kayak vocab, penyampaian greeting, instruction, simple instruction itu disampaikan menggunakan bahasa Inggris begitu. Ya. Nah, Bu, untuk anak usia sekian ini kan biasanya tuh moodnya belum stabil ya, bisa kadang baik, bisa kadang rewel, males, atau dan lain sebagainya. Kira-kira kalau Ibu menghadapi L sendiri ini bagaimana Bu menghadapi moodnya ini? Memang mood ini tidak lepas dari anak-anak ya Miss ya. Biasanya kalau pagi sudah waktunya sekolah dan anak tidak mau untuk bangun, tidak mau untuk mandi, biasanya menggunakan metode tarik ulur Miss. Metode tarik ulur ini seperti contoh, misalkan Immanuel tidak mau mandi, saya katakan kepada Immanuel ayo mandi. Misalkan dia jawab tidak mau, ayo kita ajak yuk mainannya untuk bermain air. Ibu kasih waktu 5 menit ya, atau enggak 10 menit. Immanuel boleh bermain dengan mobilnya Immanuel, dengan robotnya Immanuel di kamar mandi. Tapi nanti kalau udah 10 menit atau 5 menit ibu datang, Immanuel langsung mandi ya. Jadi karena Immanuel ini anak yang antusias ya Miss untuk mengikuti Playhouse ini, dia mengatakan iya Miss. Immanuel termasuk anak yang patuh juga. Jadi yang penting kita kasih pengertian, dia maunya apa, tapi meskipun kita ngikutin maunya dia, kita juga tetap ada aturannya gitu Miss. Jadi itu yang dimaksud metode tarik ulur. Saya ikutin maunya dia, tapi selain itu dia juga harus mengikuti aturan yang ada gitu. Nah, untuk Ibu sendiri sebagai orang tua murid Playhouse, nah kira-kira bisa nggak memberikan testimoni
tentang playhouse ini kepada Bapak Ibu di rumah yang mungkin juga tertarik supaya tergabung juga dalam playhouse kita ini. Iya. Jadi playhouse ini merupakan dunia pendidikan anak yang sangat menyenangkan bagi anak-anak ya Miss, karena prosesnya itu kan dia belajar sambil bermain. Gitu, iya. Jadi keputusan saya memasukkan Immanuel ini di playhouse itu bukan keputusan yang salah, tapi keputusan yang tepat. Karena banyak sekali yang didapatkan Immanuel dari sekolah playhouse ini. Selain itu, anak-anak playhouse ini kan sekarang sudah bisa mandiri nih Miss. Ya, dia sudah tidak lagi sekolah sambil ditemenin orang tuanya, orang tua sudah tidak lagi nemenin anak-anak di kelas Miss. Nah itu menurut saya adalah bekal utama untuk anak-anak ketika nanti mau memasuki sekolah playgroup ya Miss. Jadi nanti pada saat masuk playgroup itu anak-anak sudah tidak ada lagi nih drama tidak mau sekolah, drama nangis di kelas, drama tidak mau ditinggal sama orang tuanya. Dan Immanuel itu Miss sudah saya daftarkan di sini selama 9 tahun ke depan, dia sudah mau sekolah di sini. Jadi sudah saya daftarkan nih dari playgroup TK dan SD 6 tahun di sini gitu. Coba itu apalagi coba lagu apalagi yang mesti diragukan ya, apalagi. Nah, tadi orang tua sudah nggak menunggu ya, kira-kira berapa lama orang tua ini boleh menunggu ini? Biasanya itu 1-2 minggu Miss, orang tua menunggu di dalam. Cukup 1-2 minggu saja. Ya, nanti mereka akan mulai terbiasa untuk lepas dari orang tua dan kemudian nanti bisa smooth, enak Miss. Betul. Adanya mungkin anak-anak beda ya, Miss. Ada yang cepat, mungkin ada juga yang lama, tapi ya kalau tidak dimulai kapan lagi ya Miss ya. Nah Miss Reta, bagaimana jika ada orang tua yang ingin tergabung dalam playhouse ini? Oke, baik ya. Jadi playhouse itu sekali lagi ya Miss ya, mungkin saya mau ingatkan kalau playhouse adalah sebuah tempat yang menyenangkan, a happy place for kids yang didesain semirip mungkin dengan playground Miss. Miss Yuni pernah ke playground? Ibu pernah ya ke playground ya? Di sana kan banyak tempat menarik ya Miss ya, permainan-permainannya ya Miss ya. Jadi kelas dibuat semirip mungkin dengan playground, jadi anak bisa bermain, anak tidak sadar kok ternyata mereka itu belajar di sana. Nah, kalau bagi yang tertarik nih Miss, bisa langsung aja datang ke Playhouse Kristen 2 YSKI di Jalan Dr. Cipto nomor 19. Nanti bisa ketemu dengan bagian administrasi kami ya Miss ya. Betul. Untuk mengatur di tempat kami ini ada free trial 2 kali nih. Silakan yang mau bergabung. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu masih ragu, belum mantap, boleh nyoba dulu ya boleh, Miss ya. ya. Boleh coba dulu, boleh trial dulu 2 kali. Nanti bisa dilihat nih kira-kira anaknya sudah siap atau belum. Ya. Misalnya Miss, kalau ada yang mau gabung, tapi ini kan bulan Februari ya Miss, berarti kalau tahun ajaran baru sih Juli ya, gimana Miss? Apakah boleh atau harus nunggu? Oh, jangan menunggu lagi nih, jangan ragu. Iya, betul kayak Mama tadi ya tuh. Saya dulu juga tidak ada ragu loh Miss, saya langsung daftar Miss. Sudah dengar sendiri ya gimana tesnya. Betul. Bener Mama El ini. Nah, jadi bisa langsung masuk aja Miss, karena tema kami per bulannya itu kan juga berganti. Nah, jangan takut untuk ketinggalan materi ya. Ya, silahkan langsung aja bergabung Miss. Ya betul, mari Bapak Ibu yang punya anak usia sekian ya 1,5 tahun sampai 3 tahun jangan ragu lagi karena sudah ada contohnya nih. Iya nih. Sudah ada contohnya sendiri ya Bapak Ibu sudah menyaksikan. Nah, iya. Kita sudah ngobrol apa ya sama Mama El. Kita sudah nggak terasa mau 30 menit Miss. Mau tambah lagi. Tambah lagi ya Bu ya. Baik, nah Bapak Ibu pembicaraan kita sudah sekian panjang. Apalagi yang mau ditunggu ya Miss? Iya, kita langsung aja ya Miss. Yang siang ini masih buka loh Miss. Oh iya betul, sampai langsung aja jam Miss. 2:30. Iya Kontaknya. Iya. Bisa langsung kontak. Nah, ini sudah bersama kami di bincang-bincang kita pada siang hari ini. Nah, jangan lupa untuk kita punya Instagram juga Miss Kristen 2 YSKI punya Instagram. Untuk banyak informasi, trial atau juga kegiatan siswa yang lainnya ya Miss. Bapak Ibu bisa follow Instagram kami Kristen 2 YSKI dan juga YouTube Kristen 2 YSKI Official untuk mendapatkan banyak informasi dan juga kegiatan siswa di sekolah. Nah, baik, saya akan menutup. Padahal masih pengen ngobrol ya Miss. Next time ya Miss. Next time kita ngobrol lagi. Baik. Memberi pendidikan pada anak sejak usia dini penting untuk dilakukan. Karena sejatinya pendidikan adalah memperluas pengetahuan dengan cara yang menyenangkan. Rumah bermain atau playhouse menjadi salah satu bagian yang menyenangkan untuk bermain dan belajar bagi anak-anak. Berikan tempat yang menyenangkan bagi anak-anak dalam proses memperoleh pendidikan.
Nah, sampai ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Salam Koki, Podcast Kristen 2 YSKI, bincang edukasi ada di sini. Terima kasih Tuhan Yesus.